Ini satu realita yang ditangkap oleh masyarakat sehingga hari ini netizen dan kebanyakan masyarakat menilai bahwa betul-betul NU ini ya berpihak pada klan Pak Alwi. Walaupun dalam kenyataannya banyak tokoh-tokoh besar di kalangan NU yang justru lebih berpihak pada Kiai Imad seperti Gus Mus, Kiai Marzuki Mustamar, Gus Muafik, dan banyak tokoh-tokoh besar yang sekarang justru mendukung apa yang menjadi temuan Kiai Imad. Ini satu suasana Kiai yang Said Akil Siraj, Kiai Haji Said Akil Siraj. yaitu kalau itu mas sejak awal itu sudah sangat getol membela Kiai Imad. Ini satu hal yang sangat menarik. Ini secara dampak sosiologis atau psikologis ya di masyarakat. Walaupun kita belum tahu kenapa Kiai Imad itu tidak masuk ke dalam struktur yang baru atau termasuk orang yang di PAW. Yang tahu kan apa petinggi NU. Kenapa Kiai Imad tidak dimasukin kembali? Apakah benar tentang masalah polemik nasab atau ada hal-hal administratif yang membuat SK baru tersebut atau PAW tersebut tidak mencantumkan Kiai Imad. Nah, dampak sosiologisnya itu seperti apa ini, Mas Taufik? Iya, jadi sesuai dengan yang tertera pada pertimbangan keputusan ini, bahwa pengurus yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan PBNU atau tidak memiliki cukup waktu untuk mengabdi atau telah melakukan langkah-langkah yang tidak seirama dengan ADART, maka orang-orang itu memang layak disingkirkan dalam bahasa yang lebih kasar, kan begitu, sehingga tidak dicantumkan pada SK yang terbaru sebagai hasil reshuffle itu. Nah, diantaranya sekarang ini adalah Kiai Imad. Memang ya sehalus apapun ya kosakata yang dimainkan oleh PBNU, ya publik akan menilai bahwa oh di sini berarti PBNU memiliki keberpihakan ya kepada kontra Kiai Imad, kan begitu publik menilainya. Jadi seolah-olah bahwa pemecatan Kiai Imad ini ya karena ada pesan-pesan yang paling kenceng kan memang dalam hal ini ya kalangan dari kesuriahan, kan begitu. Nah, apalagi yang namanya Islam itu di beberapa podcastnya, di beberapa ceramahnya selalu menyudutkan Kiai Imad dan lebih berpihak kepada klan Pak Alwi. Ini satu realita yang ditangkap oleh masyarakat sehingga hari ini netizen dan kebanyakan masyarakat menilai bahwa betul-betul NU ini ya berpihak pada klan Pak Alwi. Walaupun dalam kenyataannya banyak tokoh-tokoh besar di kalangan NU yang justru lebih berpihak pada Kiai Imad seperti Gus Mus, Kiai Marzuki Mustamar, Gus Muafik, dan banyak tokoh-tokoh besar yang sekarang justru mendukung apa yang menjadi temuan Kiai Imad. Ini satu suasana Kiai yang Said Akil Siraj, Kiai Haji Said Akil Siraj. yaitu kalau itu mas sejak awal itu sudah sangat getol membela Kiai Imad. Ini satu hal yang sangat menarik. Artinya apa? Bahwa di sini ada keterbelahan di struktur PBNU sendiri. Ya, walaupun dalam beberapa event pun saya menilai bahwa ketum ya Gus Yahya ini juga sudah mulai cenderung ke Kiai Imad. Nah, tapi kan di situ yang menjadi bogemnya kan Rois Am ya, sehingga apapun kata Rois Am ya itulah yang akan terjadi, kan begitu. Sebagai ketum hanya melaksanakan saja apa yang menjadi titah dari Rois Am maupun dari Khatib Am. Tapi ini setelah dibicarakan dalam forum rapat pleno, ya itulah keputusannya. Ya, jadi kalau toh publik menilai NU secara negatif, ya itu satu impact yang saya kira harus diterima secara legowo oleh pengurus PBNU. Memang itu kenyataan masyarakat. Nah, sedangkan Kiai Imad memang mendapat angin surga, yakni pembelaan dari sebagian Nahdliyin karena dia termasuk orang yang dalam tanda kutip terzolimi, kan begitu, oleh PBNU. Tapi ini sesuatu yang saya kira harus tetap berjalan. Itu Mas Yusuf. Ya, artinya kita kembali lagi bahwa PAW atau pergantian antar waktu kita tidak tahu alasan yang sesungguhnya karena di situ memang tidak ada alasan.
saya sepakat dengan Mas Taufik bahwa ini adalah dugaan dari netizen atau bacaan dari netizen, persepsi netizen terhadap realitas yang ada. Atau ketika ada persoalan polemik nasab, kemudian juga mencoba untuk mengaitkan bahwa ini adalah salah satu alasan kenapa Kiai Imad dipecat. Dan kembali lagi kepada surat tersebut, memang dari sisi diksi tidak ada sebuah kata Kiai Imad dipecat. Ini menurut saya ini yang menjadi budaya, kalau Mas Taufik ada menjadi kultur bagaimana pergantian antar waktu, dan juga di situ tidak dicantumkan bahwa nama si A, si B yang tidak tidak dinonaktifkan lagi, tetapi pengurus baru SK tersebut ya. Saya tidak tahu apakah Kiai Imad mendapatkan surat pemberitahuan kenapa alasannya itu. Saya yakin tidak, bahwa surat ini adalah merepresentasikan ya isi surat itu ya seperti yang tadi mengingat, menimbang dan memutuskan. Alasan kenapa ya kita tidak tahu ya, itu internal itu ya. Itu sebagai catatan. Nah, baik. Mas Taufik, bacaan netizen bisa salah, bisa benar. Ya. Betul. Realitas sosial ya. Sebagai catatan bahwa bacaan netizen itu bisa salah, bisa benar, menebak-nebak. Karena sesungguhnya mungkin ada kebijakan lain atau potret lain dari pengurus PBNU. Dan saya ya meyakini seperti yang dikatakan oleh Kiai Ubed bahwa ini adalah sebuah strategi, ya bisa dikatakan ini sebuah cara Gus Yahya atau Kiai Maftuh Ahyar membesarkan Kiai Imad tanpa ada embel-embel NU. Dan saya yakin Kiai Imad tanpa embel-embel pengurus Nahdlatul Ulama atau LBM PBNU, Kiai Imad akan besar. Karena apa? Secara sosiologis, pengakuan terhadap Kiai Imad itu luar biasa. Masyarakat atau netizen itu luar biasa mengakui itu ya. Betul. Jadi sebetulnya Kiai Imad mau distruktur atau tidak, tidak, itu sudah suhro wal istiqadah sebagai intelektual muda Muslim, dan itu tidak menjadi sebuah hal yang sangat penting sekali gitu ya. Karena di sisi lain juga Kiai Imad masih menjadi ketua kalau tidak salah ya LBM PWNU Banten. Baik. Kiai Ubed, ada yang ditambahkan bahwa sosok Kiai Imad saya juga tidak ada komentar ya negatif yang menyetujui gitu ya. Itu yang membuat netizen tambah citra Kiai Imad ini menjadi ketika Kiai Imad diam kemudian merespon dengan positif atau apa ya seperti itu gitu kan. Ini responnya luar biasa, kecintaan netizen itu semakin besar terhadap Kiai Imad. Silakan Kiai Ubed. Mic-nya Kiai Ubed. Mic Anda masih baik. Mungkin ini menjadi titik balik bagi mereka yang sudah mengidentifikasi NO garis lurus biar kembali lagi menjadi NO garis PBNU lagi, Mas. Ada hikmahnya, Mas. Jadi merangkul komunitas-komunitas lain biar menjadi syiar, biar tidak ada konflik. Jadi manajemen Gus Yahya saya baca itu manajemen damai, Mas, tidak manajemen konflik. Jadi tetap ada hikmahnya, dan Kiai Imad tetap akan besar dalam sejarahnya sendiri tanpa harus melepaskan diri dari ideologi atau konsep Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahwiyah. Beliau sosok yang sangat setia dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahwiyah, dan seluruh pengikut Kiai Imad di basis massa atau di grassroots itu adalah sosok-sosok yang ingin membangun komitmen bersama Kiai Imad menjaga lokal wisdom, kearifan lokal, pribumisasi Islam Wali Songo, nasionalisme, dan kecintaan kepada ulama-ulama Nusantara dan Wali Songo, Mas. Itu yang real di lapangan. Dan itu sudah luar biasa. Itu sudah menjadi bahan tersendiri bagi Kiai Imad, Mas Yusuf. Ini sudah close statement, Mas. Kalau ya saya ingin menyampaikan
statement singkat, ya. Baik, saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada PBNU untuk kepengurusan sekarang ini, bagaimana tidak membenturkan diri dalam realitas peradaban manusia, sehingga lebih ringan dalam membawa NU ke depan tanpa harus berbenturan dengan realitas peradaban manusia. Karena dalam konsep Ibnu Khaldun, dalam kondisi apapun, manusia itu tidak bisa lepas dari waqi'ul umron al-bashari, realitas peradaban manusia. Karenanya di tengah realitas peradaban manusia, konsep kita itu bukan membenturkan diri, tapi konsep kita adalah bagaimana kita betul-betul bisa membangun sejarah peradaban manusia itu sendiri, bukan untuk membenturkan diri. Dengan demikian, sejarah kita semua dalam ruang organisasi PBNU dan masyarakat Nahdliyin betul-betul akan mewarnai negeri ini dalam konteks peradaban yang lebih maju, peradaban yang lebih modern, yang betul-betul berbasis ilmu pengetahuan, bukan berbasis pada zon semata. Karena zon ada tempatnya, ilmu pengetahuan juga ada tempatnya yang harus direspon dalam langkah membangun sejarah peradaban manusia. Itu aja, Mas. Terima kasih, Mas Yusuf. Oke, ini malah segera diadakan MLBNU. Wah, Kiai Imad sebagai pemantik, saya tidak tahu ya imbasnya apakah kita akan membahas nanti lanjutan dampak Kiai Imad diganti ya, saya diganti atau di PAW dari LBM PBNU, apakah akan bergulir MLBNU? Nah, kita nanti coba dibahas ya. Tetapi betul Kiai Ubed, saya setuju bahwa ini adalah langkah yang win-win solution, atau mungkin ada kebijakan yang lebih besar, kepentingan yang lebih besar oleh pihak PBNU terhadap SK tersebut dan tidak menyertakan Kiai Imad di situ. Kiai Imad saya meyakini akan tetap eksis dan akan lebih besar dari kapasitas yang sekarang, karena memang kapasitas ilmu dan kajiannya. Dan apakah menurut Kiai Ubed, dengan tidak adanya Kiai Imad di LBM PBNU ini, kajian nasab akan terus menyala atau semakin meredup, Kiai Ubed? Nah, ini perlu closing statement Anda. Oke. Dengan fenomena PAW di LBMNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dengan kemudian Kiai Imad tidak menjadi pengurus di situ, justru diskursus nasab akan semakin menyala, Mas. Dan itu didasarkan kepada basis psikologis masyarakat Nusantara. Masyarakat Jawa ini akan selalu sayang dan menaruh empati simpati kepada siapapun yang dalam posisi elegan di tengah ruang masyarakat. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang sedikit banyak dipengaruhi oleh tradisi kapitayan, Mas. Masyarakat kapitayan itu akan memilih tokoh yang bukan pengusaha, yang bukan penguasa, yang bukan penjahat, tetapi masyarakat kita ini akan memilih tokoh yang betul-betul bicara tentang agama, bukan dari perspektif kekuasaan dan bukan juga dalam perspektif permodalan, juga bukan dalam perspektif kehendak kuasa. Masyarakat kita itu begitu, dan itu dirasakan efektifnya ketika Wali Songo melakukan pribumisasi Islam, karena Wali Songo tidak menampakkan sebagai penguasa, Wali Songo juga tidak menampakkan sebagai pengusaha, tapi Wali Songo betul-betul, istilah saya itu menunjukkan sebagai sosok yang betul-betul berbicara berdasarkan konsep dan prinsip Ibrahim. Orang menyebut Abraham, tapi saya menyebut Ibrahim. Dan Kiai Imad memiliki eksistensi keberadaan perjuangannya itu betul-betul menampakkan bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai pemodal, bukan juga sebagai yang memiliki kehendak kuasa, tapi betul-betul hadir untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat, betul-betul merdeka
terbebaskan dan tercerahkan dari belenggu sistem perbudakan spiritual. Dan ini keren, sangat disuka masyarakat yang berbasis Kapitayan, atau sangat disuka oleh masyarakat Jawa atau Nusantara secara keseluruhan. Dan ini awal kemajuan atau awal kekuatan Kiai Imad untuk melakukan pembebasan dan pencerahan, Mas. Jadi kalau kemarin itu masih mukadimah, kalau ini sudah langkah awal untuk secara realistik melakukan pembebasan dan pencerahan di tengah sejarah peradaban manusia masyarakat Nusantara. Terima kasih, Mas Yusuf. Ya, baik, Kiai Ubed, closing statement-nya dengan tidak tercantumnya Kiai Imad di dalam struktur baru atau pergantian antar waktu dengan SKPBNU, kajian nasab tentang Ba'alawi akan terus menyala. Kita lihat apakah kiprah Kiai Imad akan semakin besar menjadi sosok tokoh muda NU berskala internasional, dan saya yakin ini dengan kapasitasnya dan juga ekosistem, saya melihat bahwa ini udah ekosistem sosial itu muncul dengan organ-organ atau netizen yang mendukung terhadap kajian Kiai Imad. Baik, Mas Taufik, ini bagaimana nih menurut Anda terlemparnya Kiai Imad dari LBM PBNU, kajian nasab ini kian menyala dan mengkristal menjadi sebuah gerakan di masyarakat, khususnya di marga NU, atau sebaliknya? Ya, jadi terlepas dari pro kontra adanya pemecatan atau penonaktifan Kiai Imad dari LBM NU, ini menjadi sesuatu yang saya kira sangat menjadi perhatian publik. Dan saya yakin ini tidak akan menyurutkan kajian tentang kenasaban Ba'alawi. Dan karena posisi Kiai Imad ini sudah ada di hati masyarakat, apalagi di backup oleh PWI gitu ya, ini saya kira akan semakin menyala. Dan endingnya adalah bahwa posisi dan daya tawar dari Kiai Imad CS ini akan menjadi sangat strategis dalam perbincangan nasional bahkan internasional, karena resonansinya bukan hanya di Indonesia tapi sudah melebar kemana-mana. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih pemirsa pada SWA TV. Kita nantikan kiprah selanjutnya, dan saya tegaskan statement ini bahwa berada di struktural atau tidak, saya meyakini Kiai Imad akan membawa pesan-pesan tentang ke-NU-an, akan membawa pesan-pesan tentang kesetaraan atau keaswajaan.